Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Orang itu dalam hubungannya dengan syahadat kita tentang Allah wajib mengembalikan segala sesuatu pemberiannya Allah itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang memberi fasilitas hidup dan sebagainya. Ya, maka sedikit atau banyak yang dimiliki itu dikembalikan kepadanya. Maka kapan hari sudah dibahas bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia itu bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia itu na'udzubillah min dzalik bisa dipakai untuk mensyirikkan Allah. Panjenengan dan saya itu mikir kalau sudah diberi fasilitas oleh Allah, diberi banyak kenikmatan, lalu dipakai untuk melawan Allah. Nah itu loh. Itu kan ajarnya agak kurang. Alias kurang ajar. Makanya dalam bahasan ini ada judul adzabhu li ghairillah. Dzabh itu menyembelih binatang. Tetapi kalau dipelajari di syarahnya kitab ini, maknanya bukan hanya menyembelih binatang dalam arti mengalirkan darahnya binatang, enggak. Sesuatu yang dimiliki manusia itu dikembalikan ke sana. Cuma sebelum itu ada bahasan begini, namanya adzabh, menyembelih itu yang berkaitan dengan sunnah ada 3. 1 udhiyah, yang kedua aqiqah, satunya apa? Tak potong dulu. Kalau jenengan ngaji Sabtu malam Ahad begini, Sabtu malam Ahad ketiga, terus menyembelih kambing dipakai makan bareng-bareng, boleh enggak? Boleh toh? Kapan begitu? Nah, maksudnya begini, itu sunnah Nabi apa bukan? Enggak. Tapi yang saya tanyakan tadi ada sunnah Rasulullah yang kaitan dengan menyembelih binatang. 1 udhiyah, binatang yang disembelih ketika tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Masyarakat menyebut apa? Kurban. Bahasa hadisnya udhiyah. Yang kedua adalah aqiqah. Aqiqah itu yang binatang yang disembelih, ada ketentuannya binatangnya, saya tidak bahas itunya. Ketika ada kelahiran bayi. Satunya? Ya terserah sampean. Kalau di kitab ini yang satunya itu orang menyebut dam, tapi bahasa Qur'annya hadyu. Hadyu itu apa? Binatang yang disembelih ketika orang menunaikan ibadah haji, bukan umrah haji. Lalu misalkan dengan tidak haji, kemudian di sana ikut haji tamattu, kemudian menyembelih binatang, terus titip duit 3 juta, 4 juta. Nanti tolong saya di rumah itu sembelihkan 1. Boleh enggak? Ya, jangan salah memahami pertanyaannya. Jenengan tidak haji, mudah-mudahan yang belum dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu desanya mengikuti haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadyi. Al hadyu itu sembelih itu. Di sana sudah ikut urunan sama teman-teman beli unta menyembelih.
karena rangkaiannya dari ibadah haji. Tapi sebelum budal kasih uang 3-4 juta belikan kambing, nanti sembelih di rumah. Boleh enggak? Boleh, hukumnya beda-beda. Yang di sini namanya udhiyah, yang di sana namanya hadyu. Yang Sabtu malam Ahad ketiga namanya enggak ada namanya. Nah, itu ya. Nah, ini saya dan kita semuanya oleh penulis kitab tauhid ini disuguhi ayat yang menyangkut bukan hanya menyembelih binatang. Saya rasa kalau saya baca satu kata, satu kalimat di bagian awal semuanya bisa meneruskan. Ya. Kalau enggak bisa ya kebangetan gitu. Qul inna sholati. Nah, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai di situ dulu. Ada berapa, Bu? Sudah saya gini kan kok angel jawabannya. 4. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan apa? Ibadahku. Wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati. Saya tanya sebelum dilanjut. Yang sama antara kita dengan orang kafir yang mana? Apakah dua yang pertama ataukah dua yang kedua? Kena pandemi itu apa? Kalau dua yang pertama itu sholat dan ibadah. Dua yang kedua hidup dan mati. Yang saya tanyakan yang sama antara kita sama orang kafir yang mana? Dua yang kedua. Orang kafir punya sholat enggak? Enggak toh. Punya ibadah? Tapi mereka punya hidup enggak? Nanti punya mati kan? Nah. Jadi yang sama antara orang Islam sama orang kafir itu adalah wa mahyaya wa mamati. Hidup dan mati. Ya. Maka orang boleh sependapat, boleh tidak. Di dalam syarahnya ini disebutkan hidup dan mati itu itsbatu tauhidir rububiyah. Jadi kan kalau mengikuti diskusinya di YouTube itu ya. Banyak adik-adik anak-anak muda itu yang canggih itu bisa diedit itu. Seorang Ustadz A ngomong begini dibantah sama seorang Ustadz B dalam satu forum. Padahal tidak satu forum, mestinya beda. Wis saya mengikuti itu ndak enak kadang-kadang ketika terjadi perbedaan. Banyak saya ndak bahas itu ya. Termasuk ini saya menyebutkan tadi adalah tauhidur rububiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah, satunya asma dan sifat. Itu aqsamut tauhid. Dibantah sama yang tidak setuju. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah membagi tauhid itu. Jawabannya apa? Iya, memang tidak pernah membagi tauhid itu. Sama dengan Nabi tidak membagi sunnah, makruh, mubah, wajib, mandub dan sebagainya di fikih. Tapi itu isiatnya para ulama. Tapi realitasnya ada. Saya kembali ke tauhidnya. Realitasnya ada orang hanya mengakui Allah itu ada, tapi dia tidak menyembah Allah satu-satunya. Namanya levelnya apa? Rububiyah. Hanya pengakuan Allah itu apa? Ada. Makanya yang kedua tadi, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati, itu rububiyah, penciptaan miliknya Allah, hak penciptaan. Orang kafir ya diberi hidup, orang Islam ya diberi hidup, nanti orang kafir ya diberi mati, orang Islam ya diberi apa? Mati. Semua diberi rububiyah, penciptaannya Allah. Tapi kemudian yang inna sholati wa nusuki, sholatku dan ibadahku, orang kafir punya enggak? Enggak punya. Namanya apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu satu-satunya mengilahkan Allah. Maka bagi umat Islam 4 poin itu tadi, ya Allah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi apa Pak? Loh, saya belum mingkem kok.
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan mati. Yang ketiga apa? Hidup. Mohon dijawab dengan jujur menurut hati nuraninya masing-masing. Hidup ini panjenengan dan saya itu apakah A, tidak punya apa-apa, apakah B, apa-apa punya? Bingung? Ya. Saya bantu menjawab. Kalau panjenengan ditanya, Pak, sampean punya waktu enggak? Jawabannya apa? Punya. Pak, sampean punya tenaga? Punya iman? Punya kecerdasan? Punya duit? Pertanyaannya, tidak punya apa-apa, apa-apa punya? Itu kisi-kisinya itu tadi itu ya. Nah sekarang kalau umat Islam itu apa-apa punya, tenaga punya, pikiran punya, waktu punya, duit punya, kecerdasan punya. Dipakai untuk tauhid apa dipakai untuk syirik? Nah inilah ayat itu membimbing kita seperti begitu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Supaya tegas. Ditambahi lagi la syarika lahu. Jadi saya dan panjenengan di dunia itu apa-apa punya dipakai untuk Allah, jangan ada yang dipakai untuk apa? Syirik. Sekedar air satu botol ini saja bisa dipakai mentauhidkan Allah? Bisa toh? Caranya? Ya banyak. Dikasihkan orang setiap hari satu botol, tidak sampai 2.000. Dibuat kopi, kemudian kalau Sabtu malam Ahad itu akad ketika dibawa ke sini diaturno sama Pak Ustadz, boleh nggak? Ibadah nggak itu? Tapi nanti kalau ngaji lagi jangan membawa begitu, saya nggak suka kopi. Ibadah. Jadi orang Islam itu sekecil-kecilnya yang dipunyai dikunci pakai ayat itu lillah. Loh ya betul itu Pak. Makanya saya tanya, nggak punya apa-apa, apa-apa punya? Jawabannya apa-apa punya. Air satu gelas ini, satu botol ini juga bisa dipakai untuk syirik kepada Allah. Bisa? Air apa Mas? Oh itu bukan sembarang air Pak, sudah dicoba jabu. Gaya apa? Gaya ngobati pasiennya. Caranya dengan segelas air lalu pasiennya diapakan? Itu bisa. Nah, ini kan makanya tadi saya katakan ajarnya agak kurang manusia itu segala-galanya diberi oleh Allah menurut iman kita, tapi digunakan bukan untuk Allah. Ya, di YouTube itu sampai ada Ustadz bilang gini, mohon maaf ya kalau tidak berkenan. Ada seorang istri, mohon maaf bukan kita semuanya Bu, mudah-mudahan saya salah tapi ini oleh suaminya dipoles, kecantikannya, ininya dan sebagainya dibiayai sama suaminya. Satu sisi suaminya kepengen betul-betul istrinya ini punya keterampilan macam-macam sekaligus tampilannya bagus. Tapi gitu sudah bagus, sudah menarik. Mohon maaf, yang mencium orang lain. Istri ini ajarnya agak kurang apa? Gimana itu kira-kira? Iya. Lalu yang membiayai suaminya kok dipakai untuk orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan kita. Nah ini juga begitu kita kepada Allah itu. Jadi umat Islam itu bahasa Jawanya saobae apa nih? Cara Jawa itu saobah saonteke itu untuk siapa? Allah. Sing gak Jawa gak ngerti. Dan tidak boleh dipakai untuk syirik. Oh, itu loh maksudnya. Jadi hebat sekali itu. Inna syahadat la ilaha illallah itu sampai di sini maksudnya. Ya, makanya nanti kita ketemu bab begini Pak. Zahirnya
Tidak ada orang nggak punya rumah, betul toh? Atau persentase paling banyak adalah orang itu punya rumah. Rumah saja yang dimiliki oleh umat Islam harus difungsikan untuk apa salah satunya? Zaman kok kita kurang tahu ngaji tauhid. Rumah saja miliknya umat Islam salah satunya harus difungsikan untuk apa? Ibadah. Salat yang lebih afdol di mana? Sunnah, salat sunnah di rumah. Ngaji di rumah boleh enggak? Makanya larangan Rasulullah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Loh, nanti ketemu 19, 20, 21 babnya itu sampai 22. Jadi semuanya berfungsi apa? Untuk ibadah, tidak ada yang tidak. Nah, wis terlalu berdele-dele itu ya. Kemudian di dalam hadis ini ada keterangan riwayat Imam Muslim, An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Nabi cerita kepada Ali, menceritakan kepada Ali radhiyallahu anhu dengan 4 kalimat yang terpenting. Pesannya Rasulullah kepada Ali. Nabi itu Pak Rasulullah itu setiap ucapannya itu menjadi dasar hukum. Ini sudah berkali-kali disebutkan itu. Sehingga dawuh-dawuhnya Rasulullah itu menjadi referensi orang bisa mengambil hukum dari ucapannya siapa? Nabi. Sehingga istrinya Rasulullah itu diberi kewenangan untuk menceritakan hal-hal yang barangkali sifatnya privasinya Nabi. Kalau panjenengan tidak boleh cerita pribadinya bapak-bapak ini suaminya itu. Jadi kalau di siang hari Ramadan kemudian panjenengan atau istri saya cium siang-siang terus besoknya cerita tonggoe, boleh tidak itu? Gilani itu. Tidak boleh. Tapi kalau istrinya Rasulullah boleh. Puasa-puasa siang-siang dirangkul sama Rasulullah, dicium, besok cerita sama tetangganya, boleh enggak? Bedanya apa? Ini Nabi ini sumber hukum, sosialisasinya dengan cara begitu. Lanjenengan bukan sumber hukum ya? Sumber apa itu? Jangan Pak. Mudah-mudahan rezekinya keluarga itu lewat suami, salah satunya. Nah itu. Nah ini Ali cerita bahwa dia diceritani Rasulullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ada yang hubungannya dengan judul ini. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang diperuntukkan bukan untuk Allah. 1, 2. La'anallahu man la'ana walidayhi. Nah, ini saya rasa bukan wilayahnya tauhid tapi gandengannya dengan hadis. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Masa ada sahabatannya begitu, seorang A melaknat orang tuanya B, lalu seorang B menjawab membalas melaknat orang tuanya ini. Maka sama dengan dia melaknat orang tuanya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketika sudah dipundhut, sudah wafat ini Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian besok di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah. Karena orang tua kita, bapak kita, ibu kita sudah tidak tahu karena sudah wafat. Anak saya ini sedang apa jam sekian ini? Sabtu malam Ahad. Ya mereka juga mungkin lupa Sabtu malam Ahad jam tanggal piro, mungkin sudah lupa ya. Tapi nyatanya apa? Ngaji. Ya, gitu loh. Ya, mudah-mudahan besok anak cucunya panjenengan, kita semuanya dijadikan oleh Allah yang soleh dan solihah. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdits. Dalam syarahnya kitab ini, awa muhdits itu membuat sesuatu yang baru di dalam ibadah. Tak potong dulu Pak. Jenengan masih ingat maknanya syahadat tentang Rasulullah itu ada berapa? Kesuwen langsung aja tak terangkan. Orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah itu Pak, ada 5 maknanya. Saya singkat-singkat aja. Pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nanti yang kelima itu yang ada hubungannya dengan ini. Yang kedua, nusaddiquhu fima akhbara.
membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Cerita apa saja kadang-kadang tidak masuk akal harus dibenarkan. Ya, walaupun ada keterangannya nanti ya. Ketiga, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Habis maghrib begini, kemudian tadi jenengan habis sholat, kemudian pulang laya-laya di rumah WA-an sambil nyeruput kopi. Enak mana seperti begitu dibandingkan dengan duduk di masjid sampai isya mendengarkan pengajian. Enak mana? Enaknya. Habis sholat pulang nyeruput kopi sambil WA-an, paketannya masih baru, banter sekali gitu ya. Ataukah duduk di masjid mendengarkan pengajian? Enaknya enak mana? Saya tanya enaknya loh ya, ini bukan pertanyaan menjebak. Kalau saya main jawab enak di masjid Pak Ustaz, goro sampean. Kalau enaknya enak di rumah, iya toh? Tapi mengapa kok membuang waktu itu di sini sampai isya? Ini nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Umpama masih sehat Pak Ustaz, banyak orang yang sudah enggak sehat ke masjid aja susah. Iya kan? Ini nggak bisa diulangi lagi itu. Yang keempat, wanatruku manahan huwa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang lima itu yang ada hubungannya begini. Wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Itu pakai omongan yang sederhana begitu. Ini ada peternak kambing. Ya, tidak banyak kambingnya, cuma 5 sampai 10. Untuk memoles kambing ini supaya cepat gemuk, lalu nilai jualnya tinggi, tidak kena penyakit, perlu hadis enggak? Ya apa caranya kambing ini supaya makannya cepat gemuk, itu dikasih makan apa, terus dijamoni apa dan sebagainya. Delok endo hadis, ono iku riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira begitu enggak kira-kira? Enggak. Mengapa? Kalau untuk ngopeni kambing, makani kambing, tidak perlu Nabi diutus. Orang sudah ngerti. Tapi kalau untuk ibadah, perlu Nabi enggak? Nah, di situ saya di mana-mana ditanya, gimana Pak Ustaz? Salat seperti Nabi, puasa seperti Nabi, haji dan umroh manasiknya seperti Nabi, khudhu anni manasikakum. Termasuk yang berbeda di masyarakat yang rotok tajam, tapi saya tidak ingin mempertajam, yaitu caranya membaca sholawat Nabi. Itu sudah dibahas dalam kitab. Saya menganjurkan bacalah sholawat Nabi itu menurut yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksudnya Pak ya? Karena Nabi mengajarkan. Inilah makanya ya, sebagian umat Islam tidak mau memodifikasi ibadah. Menambahi atau mengurangi tidak mau, termasuk lafal di dalam salawat apa? Nabi. Coba jangan tak cek, bukan tak tes tapi tak cek. Kalau ada orang baca salat begini nih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Orang apa ini? Orang apa? Saya kudu jujur, orang apa? Jangan orang Muhammadiyah, orang yang membaca salawat menurut hadis. Begitu loh. Karena di balik sana ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ditanya begitu. Setahu saya di hadis tidak ada pakai sayyidina. Setahu saya. Loh kan tidak enak wah ya, lain kalau begitu. Nah ini maksudnya awamuhdits la'anallahu, Allah melaknat orang yang membuat, menginovasi, membuat sesuatu baru di dalam masalah apa? Ibadah. Makanya tadi yang kelima saya katakan orang yang syahadat tentang Nabi itu nomor 5 maknanya wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah untuk apa kalau tidak diikuti Nabi itu dalam syariatnya? Perkara makani kambing, makani kuda tanpa hadis, tanpa Nabi sudah ngerti. Tidak perlu Nabi itu diutus oleh Allah untuk ngajari orang caranya makani kambing.
Tapi kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat, ibadah, itu kewenangannya Nabi. Ya, itu namanya awam, muhdits, membuat sesuatu yang baru. Wes, terakhir ini Pak. Ini hadis ini gampang dititeni. Karena rada aneh, tapi benar. Walaupun sebagian ulama mengatakan sanadnya dianggap dhaif. Tapi maknanya bisa dipakai menguatkan ayat itu tadi. Inna sholati tadi ayatnya inna sholati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini ada hadis yang menguatkan itu. Bu, jenengan tahu laler itu loh. Jenengan sudah pernah mendengar ada Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat? Sudah pernah mendengar? Sudah ya? Ya sudah, kalau sudah nggak tak terang. Ini ada An-Tariq Ibn Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Coba tak tanya. Yang masuk surga orang apa, Pak? Teman kok kita bingung. Yang masuk surga orang apa? Sudah jelas ini orang apa? Islam. Yang masuk neraka? Loh, saya ulangi. Hadis dari Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk, ini hadis, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Yang masuk surga orang Islam, jelas toh? Yang masuk neraka. Kalau sampean jawab orang kafir, saya boleh tanya lagi, apa ada orang kafir masuk neraka karena lalat? Pak, tonggoku itu masuk neraka, Pak. Kenapa? Kafir. Ya mesti ae wong kafir. Boleh enggak saya ngomong begitu? Pikiran begini ini pikiran rasis apa tidak? Kalau rasis enggak boleh diterang malah hadis ini. Enggak. Lah orang yang bukan Islam itu menganggap kita ini sesat, neraka dan sebagainya, boleh enggak mereka bicara begitu? Boleh, silakan aja, enggak apa-apa. Katanya orang yang ngerti wong sampean ini di domba-domba yang tersesat ya katanya. Wedhus sih sampean ini. Domba kan wedhus. Ya. Wes saya balik ke hadisnya ini. Jadi Nabi mengatakan ada orang masuk surga karena karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Tentu saja para sahabat tanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Nabi kok bisa terjadi bagaimana? Lalu sahabat aja heran tanya sama Nabi. Yang dipikirannya sahabat kalau masuk surga ya karena orang Islam, bukan karena lalat, karena ibadahnya, karena amalnya, karena ininya, begitu loh. Yang masuk neraka ya karena kafirnya, karena ini masuk neraka, ini karena lalat ya. Terus Nabi menerangkan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqatiba lahu syai'. Ini loh Mas ceritanya. Dua orang ini lewat di satu daerah, satu perkampungan yang di situ itu ada berhala, ada keyakinan. Ketentuannya siapa saja lewat situ tidak boleh, lewat saja kalau tidak mempersembahkan sesuatu. Nah, ceritanya begitu. Kalau saya terjemahkan sederhana. Ya. Faqalu li ahadihima. Kemudian masyarakat yang ada di situ berkata kepada salah seorang yang lewat, "Qarib, Pak. Sampeyan kalau mau lewat sini, sampeyan berkurbanlah, wong ge syarat tok." Orang ini menjawab, "Laisa indi syai'un uqarrib." Saya tidak punya apa-apa ngrasakno kurban. Kata masyarakatnya, faqalu lahu qarrib walau dzubaban. Gini aja Pak, wong ge syarat kok. Berkurbanlah walaupun berkurban seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fatakhalan nar. Orang pertama nuruti. Ya wis ge syarat aja kok. Akhirnya berkurban seekor lalat lalu diperbolehkan lewat. Endingnya orang ini masuk neraka. Tak tanya, kesalahannya di mana? Menggunakan binatang yang namanya lalat dipakai untuk mensyirikan Allah apa untuk mentauhidkan Allah? Ini loh yang sering saya terangkan.
Lah kalau urunan orang 10.000, 15.000, 50.000, 100.000 untuk menolak balak supaya nggak ada musibah di daerah ini, di masyarakat ini dan sebagainya, itu melebihi nilainya daripada apa? Lalat. Orang Islam kok itu menabrak ayat itu tadi Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini bukan lillah. Lil asnam itu tadi, lisonamin tadi, untuk berhala tadi, bukan untuk Allah. Nah, tak potong dulu. Sampean kenal Profesor Dr. Nurholis Majid, udah meninggal orangnya. Enggak, waktu masih hidup, kenal enggak? Makanya saya enggak tanya, sampean tahu enggak begitu, saya tanya sampean kenal enggak itu. Itu produktif orang itu, banyak nulis. Saya punya bukunya banyak, ada 21 bukunya beliau tulis itu. Nah, kita nambah kasih itu. Beliau itu dalam bukunya menulis begini, Islam itu agama yang sangat ngirit. Untuk beribadah kepada Allah tidak diperlukan banyak sesaji. Kalau secara nasional lalu tidak pakai sesaji, orang itu ngirit dengan ibadah kepada Allah, sudah berapa yang dihemat secara nasional? Ngerti maksudnya? Saya ngaji di BUMN, ada yang tanya, iya Ustadz di kantor saya itu dianggarkan itu untuk tolak bala itu. Nah iya kan? Nah, Indonesia berapa kantor, berapa BUMN? Coba, ini loh. Makanya kalau Islam itu dipakai dengan prinsip tauhid, enak orang itu, efisien. Tidak pakai sesaji-sesajian. Karena orang tanya kepada saya di kantornya dianggarkan mau masang kabel laut. Supaya nggak ada musibah, nggak ada bencana, supaya yang nunggu di situ nggak marah, diberi sesaji dulu, dianggarkan. Banyak, ratusan juta itu. Itu baru satu institusi, satu kantor. Nah, ini orang ini tadi kesalahannya kenapa? Masuk neraka tadi? Mengorbankan apa tadi Pak? Untuk Allah apa untuk selain Allah? Kalau untuk Allah berarti tauhid, kalau untuk selain Allah berarti apa? Syirik. Faqalu lil akhar, lalu orang yang kedua. Ya, tadi kan dua orang lewat. Qarib, Pak, sampean berkorbanlah. Orang ini ngerti. Lalu dia menjawab, ma kuntu liuqariba li syai'in li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya enggak mungkin mengorbankan sesuatu apapun kalau tidak untuk Allah. Kelihatannya orang ini ngaji tauhid, Pak. Menolak dia. Orang punya pikiran begini di tengah-tengah masyarakat yang seperti begitu ini menantang arus enggak ini? Halo? Iya. Loh, ini kadang-kadang kemudian banyak orang diserang itu orang begini. Oh, itu menantang arus, masyarakat semuanya tidak begitu. Berarti dia itu tidak mengembangkan kearifan. Bahasanya Pak Ridwan ya kearifan. Ini mohon maaf tauhid, tidak mengembangkan kearifan lokal. Lah kalau kearifan lokal itu isinya takhayul dan syirik dan bid'ah, ya harus diberi pencerahan umat itu. Orang ini karena ngaji tauhid dia menjawab, ma kuntu liqariba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya enggak mungkin mengorbankan sekecil sedikit apapun kalau tidak untuk Allah. Berarti orang ini menentang masyarakat sekitarnya enggak? Halo? Iya. Fadrabu unuqahu fadakhalal jannah. Dalam hadis itu orang ini kemudian dianggap menurut versi hadis ini dipukuli sampai mati, lalu orang itu masuk apa? Surga. Orang kedua masuk surga, orang pertama masuk apa? Neraka. Tak tanya sekarang. Jenengan milih kaya orang pertama atau kaya orang kedua? Dipukuli sampai mati terus masuk apa? Apa masuk surga enggak pakai dipukuli? Orang Islam itu Pak, panjenengan dan saya, obsesinya itu masuk surga. Harus Pak. Karena semakin hari semakin tua. Kalau jenengan dan saya ditanya,
Kenapa sih Pak kok ngoyong-ngoyong aja? Loh, saya kepingin masuk surga, Mas. Ya, saya itu izin nanti. Di dunia itu ngoyong-ngoyong meniti karir, mengumpulkan ini, mengumpulkan itu sampai saya punya rumah. Bagi yang sekolah itu saya sampai sekolah S1, bayarnya mahal di wisuda, ya, cari pekerjaan angel. Di dunia saya punya jabatan, ujung-ujungnya saya mati nggak masuk surga. Kan izin. Ya. Sarjana nggak masuk surga. Kabarnya di YouTube itu ada orang cerita mau diberi gelar doktor honoris causa. Honoris causa itu pemberian lah ya, bukan humoris causa, enggak. Humor lah. Diberi oleh enggak mau orang itu. Apa alasannya? Wis enggak usah doktor-doktoran, tapi yang sudah doktor ya saya menghormati dan menghargai, karena dia punya kapasitas ilmu menurut perguruan tinggi layak diberi gelar apa? Doktor. Dia mau diberi doktor apa? Honoris causa. Pemberian. Kenapa kok enggak mau dia? Enggak enak. Nanti kalau saya enggak punya duit itu di sini-sini orang, doktor kok enggak ada duit, katanya. Wabil khusus nanti kalau saya mati enggak masuk surga, itu gimana? Dokter kok mati enggak masuk surga, katanya gitu. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Ya. Maka umat Islam menurut judul ini, segala sesuatu yang dimiliki itu adalah harus dipakai untuk mencari akhirat, wabil khusus akhirat itu apa? Surga. Coba Pak ya, setengah menit. Jenengan masih sanggup mendengarkan tak gesusu walimah? Kalau gesusu walimah saya lereni sampai ini. Ayatnya begini Pak. Kalau jenengan ada yang menerjemahkan bagus, tapi enggak apa-apa. Wabtaghi fima atakallahu. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Itu terjemahnya. Sekarang saya tanya. Allah sudah menganugerahkan kepada kita apa saja di dunia ini? Saya ulangi. Belum saya lanjutkan ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu. Dan anugerah carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Pertanyaannya, kita sudah dianugerahi Allah apa? Tadi loh jawabannya. Banyak toh? Untuk apa anugerahnya Allah itu? Disuruh mencari darul akhirah. Jadi jangan sampai potensi hidupnya manusia itu tidak dipakai untuk mencari apa? Akhirat. Nah, kalau orang Islam mencari akhirat ya jelas yang dicari itu surga. Jadi bisa ditempuh dengan berbagai macam, gunakan semua hak yang dimiliki manusia di dalam hidup itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi saya mau angen-angen, saya lanjutkan di bab berikutnya biar rada cepat. Karena ini 5 tahun berikutnya baru khatam. Pertanyaannya umurin nututi apa enggak gitu loh maksudnya. Ya tak? Bab yang kedua berikutnya itu adalah disebutkan di situ adalah judulnya la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Saya ulangi, la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Kalau saya terjemahkan bebas. Barangnya halal, dibeli dari duit yang halal, binatangnya halal, tapi disembelih di tempat yang dipakai untuk ibadah orang-orang jahiliyah. Ada hukum tauhidnya. Wedhus siapa Mas? Wedhus saya Pak. Dari mana? Oh saya halal Pak, beli duit halal. Jangan diapakno, mau tak sembelih. Di mana? Sana lo. Supaya saya dapat berkahnya dari sana. Nah, itu ada hukum tauhidnya. Ngapain uang rumahnya sampai itu di PP lagi kok menyembelih kambing di gunung? Sampai kok hafal? Begitu. Ada hukum tauhidnya di situ. Ya. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.